Kamu harus menggantikannya. Besok, saat itu juga, kakakku, yang baru saja menerima mahar sebesar 1 miliar rupiah pada malam sebelum hari pernikahannya, melempar gaun pengantinnya dan kabur. Semua itu terjadi setelah ia melihat selembar foto seorang kuli bangunan. Begitu saja, ia lari tanpa alas kaki dari salon pengantin. Aku, Anissa, 27 tahun, yang selama ini hidup dengan hanya memegang 1 juta dari gaji 4 juta rupiahku karena sisanya dirampas ibu tiri, diseret ke kantor catatan sipil. Di sana, aku bertemu seorang pria dengan pakaian kerja penuh debu semen. Rumah baru kami adalah sebuah kontrakan petak sederhana, dengan kulkas yang hanya berisi air mineral dan lemari dapur yang hanya menyimpan 2 bungkus mie instan. Ketika aku dengan tangan gemetar memberanikan diri meminta uang belanja, malam itu rekeningku justru menerima transfer sebesar 10 miliar rupiah. Siapakah sebenarnya pria ini? Dan kisah mengejutkan apa yang menanti kami berdua? Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Seminggu yang lalu, Pak Lurah di kampung kami mengetuk pintu rumah. Tatapan ibu tiriku, Ratmi, seketika berubah saat mendengar kata mahar 1 miliar rupiah. Pria itu bernama Baskara Wijoyo, 32 tahun, seorang pekerja konstruksi. Pak Lurah menjamin bahwa Baskara bisa menghasilkan setidaknya 10 juta rupiah setiap bulan. Riana, ini kesempatan dari Tuhan. Suara Ibu Ratmi bergetar. Kakakku, Riana, yang awalnya acuh tak acuh, raut wajahnya langsung berubah mendengar angka 1 miliar. Tapi, Bu, aku bahkan belum pernah lihat wajahnya. Semua laki-laki itu sama saja. Nduk. Wajah itu tidak penting, yang penting itu uangnya. Aku mendengar percakapan itu dari sudut dapur. Bagiku, itu hanyalah kisah orang lain. Di usiaku yang ke-27, dengan gaji 4 juta yang 3 jutanya kuserahkan pada Ibu Ratmi, hidupku terasa begitu jauh dari hal-hal seperti itu. Syarat dari pihak Baskara memang aneh. Mereka tidak ingin bertemu langsung sampai hari pernikahan dan hanya akan berkomunikasi lewat WhatsApp. Kakakku bertukar nomor telepon tanpa pernah melihat foto profilnya. Bu, apa dia bukan orang aneh? Pak Lurah yang jamin, kan? Lagi pula ini 1 miliar, Riana. 1 miliar. Begitu ucapan Ibu Ratmi selesai, tanggal pernikahan pun langsung ditetapkan. Malam sebelum pernikahan tiba. Untuk pengecekan terakhir, Riana sedang mencoba gaun pengantinnya di sebuah salon ternama. Aku membantunya merapikan detail gaun di sudut ruangan. Ada WhatsApp masuk. Gumam Riana. Wajahnya yang memegang ponsel seketika pucat pasi. Apa-apaan ini? Di layar ponselnya, tampak foto seorang pria berbalut pakaian kerja yang kotor oleh debu dan semen. Keringat mengalir di bawah helm keselamatannya. Gembel macam apa ini? Riana melempar gaunnya begitu saja, sepatu hak tinggi dan semua aksesoris ia lemparkan, lalu berlari tanpa alas kaki keluar dari salon. Kak Riana. Teriakanku sia-sia. Riana menghilang begitu saja. Ponselnya pun tidak aktif. Sesampainya di rumah, Ibu Ratmi meledak dalam amarah. Anissa, setidaknya kamu harus balas budi karena sudah diberi makan dan tempat tinggal selama ini. Ibu Ratmi mencengkeram bahuku. Kukunya menancap begitu dalam hingga terasa sakit. Tidak ada cara lain, kamu yang akan menggantikan Riana. Napasaku seketika sesak. Ibu, apa maksud ibu? Uang 1 miliar itu sudah habis ibu pakai. Apa kamu mau ibumu yang sudah tua ini bekerja banting tulang di jalan? Suara Ibu Ratmi semakin meninggi. Sejak ayahku meninggal ketika aku berumur 15 tahun, posisiku di rumah ini selalu seperti ini. Sejak ayahmu meninggal, ibu sudah susah payah membesarkanmu yang bukan darah daging ibu, tahu? Selalu cerita itu yang diungkitnya. Alasan mengapa aku selalu lebih rendah dari Riana, alasan mengapa aku berutang budi seumur hidup. Aku masuk ke kamar dan mengeluarkan jam tangan ayah dari laci terdalam, satu-satunya kenang-kenangan yang kumiliki. Aku memeluknya erat di dada. Rasa putus asa karena tidak bisa lepas dari neraka ini menyelimutiku. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu dari Baskara. Halo, selamat malam. Saya Baskara. Suaranya terdengar berat dan tenang. Saya rasa, upacara pernikahan yang hanya untuk pamer tidak perlu. Bagaimana kalau kita langsung mendaftarkan pernikahan saja?
Di sampingku, Ibu Ratmi mengangguk-angguk setuju, wajahnya tampak senang karena bisa menghemat uang. Baik. Saya setuju, jawabku pelan. Kalau begitu, sampai bertemu besok di kantor catatan sipil. Telepon ditutup. Ibu Ratmi keluar dari kamarku dengan wajah puas. Besok pagi siap-siap lebih awal. Jangan sampai terlambat. Pintu pun tertutup. Aku terduduk di tepi ranjang. Seumur hidup aku selalu menjadi pengganti kakak, bahkan untuk pernikahan, gumamku pada diri sendiri. Malam itu begitu kelam, tanpa satupun bintang di langit. Keesokan paginya, dengan hati berdebar, aku menuju kantor catatan sipil. Sesampainya di depan, seorang pria sudah berdiri menunggu. Ia mengenakan pakaian kerja berwarna hitam. Pria itu mengangkat kepalanya dan mata kami bertemu. Tatapannya tajam. "Anda bukan Mbak Riana?" katanya dengan suara berat. Ia langsung tahu siapa aku. "Maaf, Pak. Sebenarnya, saya adiknya, Anissa." Aku menundukkan kepala, mengira ia akan marah dan pergi. Namun, Baskara tidak bergeming. "Anda datang untuk mendaftarkan pernikahan, kan?" "Iya." "Mari masuk." Jawaban itu di luar dugaanku. Baskara berjalan lebih dulu, dan aku mengikutinya dengan hati yang masih gemetar. Selama mengisi formulir pendaftaran, tanganku bergetar hebat. Baskara dengan tenang membantuku merapikan dokumen. "Tenang saja," suaranya yang berat terasa begitu hangat. Setelah pendaftaran selesai, kami keluar. Rumah kita di sebuah kontrakan petak. "Mungkin awalnya akan terasa tidak nyaman," kata Baskara. "Tidak apa-apa," jawabku, tanpa tahu apa yang sebenarnya tidak apa-apa. Kontrakan itu memang sangat kecil. Namun, untuk pertama kalinya aku merasa memiliki ruang sendiri, bebas dari Ibu Ratmi dan Riana. Perasaan nyaman pun mulai muncul. Menjelang malam, Ibu menelepon. "Anissa, meskipun kamu sudah menikah, kamu tetap anak Ibu. Uang bulanan 3 juta yang biasa kamu kirim, jangan sampai lupa." Napas aku kembali sesak. Bahkan setelah menikah pun aku tidak bisa lepas darinya. Baskara, yang melihat ekspresi wajahku, berbisik pelan, "Ibu mertua keterlaluan sekali." Malam semakin larut. Kami tidur di lantai beralaskan kasur lipat masing-masing. Aku menatap langit-langit, perasaanku campur aduk. Ada rasa malu sebagai pengantin pengganti, namun ada juga sedikit kelegaan karena tidak lagi sendirian. Aku tidak bisa tidur. Aku melihat punggung Baskara yang berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota sambil bergumam. Kali ini, aku harus memastikannya dengan benar. Seseorang yang bisa melihatku apa adanya. Aku samar-samar mendengar ucapannya, meski tidak mengerti artinya. Malam pertama kami berlalu begitu saja. Sebuah awal yang asing dengan orang yang asing. Aku memeluk jam tangan ayahku dan memejamkan mata. Hari esok akan seperti apa? Aku cemas, sekaligus sedikit berharap. Pagi-pagi buta, Baskara bangun dengan tenang. Ia mengenakan pakaian kerjanya dan bersiap-siap pergi. Tiba-tiba, ia menoleh ke arahku. "Istirahat saja di rumah." Saya berangkat. Pintu pun tertutup. Kontrakan yang sunyi ini terasa begitu damai. Pagi yang bebas dari teriakan dan perintah. Sementara itu, di ruang rapat lantai tertinggi kantor pusat Wijaya Konstruksi, Baskara mengikuti rapat darurat Dewan Direksi melalui panggilan video. Di layar laptop, ia masih mengenakan pakaian kerjanya. "Pak Direktur, apa Bapak benar-benar akan tinggal di rumah itu?" Suara Pak Budi, sekretarisnya, terdengar khawatir. "Sudah kubilang, kan? Aku harus melihat kepribadiannya dulu. Dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk itu. Selain di kontrakan petak." Mata Baskara bersinar tenang. Para eksekutif di layar tampak tegang. "Bagaimana kondisi Bapak Komisaris Utama?" "Kritis. Sepertinya waktu beliau tidak banyak lagi." Baskara terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Terus awasi gerak-gerik Paman Hartono. Pasti akan ada pergerakan darinya." Dari nada bicaranya yang pelan, badai besar seolah akan segera datang. Pagi di hari kedua pernikahan. Baskara sudah berangkat kerja. Aku pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat membuka kulkas, isinya hanya botol-botol air mineral. Lemari dapur pun hanya berisi 2 bungkus mie instan dan sebongkah bawang bombay layu. Aku akhirnya bersih-bersih tanpa sarapan. Aku menyapu dan mengepel ruang tamu, lalu mengelap jendela hingga bersih,
Menjelang siang, Baskara pulang. Wajahnya penuh debu semen, dan pakaian kerjanya basah oleh keringat. Setelah ragu-ragu cukup lama, aku akhirnya memberanikan diri. Anu, saya mau belanja ke pasar. Biar saya siapkan makan malam. Tapi, saya tidak punya uang sama sekali. Ucapanku semakin pelan di akhir kalimat. Wajahku memerah. Meminta uang sehari setelah menikah, rasanya aku ingin mati karena malu. Baskara, tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan dompet dari sakunya. Ia mengambil sebuah kartu ATM berwarna hitam dan menyerahkannya padaku. Pakai kartu ini untuk belanja, katanya dengan nada datar. Aku menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Aku segera pergi ke bank, membuka rekening baru, dan membuat kartu debit. Setelah itu, aku menuju pasar tradisional. Dengan keranjang belanja di tangan, aku berjalan perlahan. Tahu satu papan Rp2.000, daging sapi 300 gram, Rp35.000, telur satu papan Rp25.000. Aku memeriksa label harga satu persatu. Hidup hemat sudah menjadi kebiasaanku. Sesampainya di rumah, aku langsung ke dapur. Sayur asem, tempe goreng, sambal terasi, dan telur dadar. Makanan yang bisa kubuat bahkan dengan mata tertutup. Meja makan sederhana, namun disiapkan dengan sepenuh hati. Baskara pulang kerja dan duduk di meja makan. Setelah menyuap satu sendok, ia berhenti sejenak. Enak, katanya singkat. Namun, aku bisa merasakan ketulusan dalam satu kata itu. Baskara menghabiskan nasinya tanpa sisa, lauk pauk pun tandas. Setelah makan, Baskara bangkit dan mulai membereskan piring. Biar saya saja. Tidak apa-apa. Kamu sudah memasak, biar saya yang cuci piring. Pukul 9 malam. Aku sedang duduk di kamar ketika ponselku berbunyi. Notifikasi SMS. Transfer masuk, 10 Junia, 1000. Aku mengucek mata. Sekali, 2 kali, 3 kali, benar, 10 miliar. Angka itu tertera di rekeningku. Jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar hebat. Aku berlari ke ruang tamu. Baskara sedang berdiri menatap keluar jendela. Ini apa? Aku menunjukkan layar ponselku, menunjuk angka yang tertera. Anda salah kirim? Kan? Suaraku bergetar. Baskara menggeleng. Itu benar untukmu, Anissa. Rumah ini masih kosong, pasti tidak nyaman. Pakai uang itu untuk membeli apa yang kamu butuhkan. Tapi ini uang yang sangat besar. Akan kujelaskan nanti, katanya sambil berbalik. Bagaimana bisa orang yang kelihatannya hidup pas-pasan punya uang sebanyak ini? Ada banyak pertanyaan di benakku, tapi aku menahannya. Mungkin ia punya alasan tersendiri. Aku kembali ke kamar dan memeriksa riwayat transaksi lagi. Ini bukan mimpi. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena haus. Saat ke dapur, lampunya menyala. Baskara sedang berdiri di depan wastafel. Aku mendekat perlahan. Ia sedang mencuci celemekku dengan tangan, membersihkan noda kuah gulai yang terciprat saat aku memasak tadi sore. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin pria ini adalah orang yang sangat hangat. Di balik penampilannya yang kasar, hatinya mungkin begitu lembut. Keesokan paginya, Baskara sudah duduk di depan laptop. Rapat virtual sedang berlangsung. Pak Direktur, laporan keamanan proyek sudah selesai diperiksa. Lapor Pak Budi dari layar. Biaya pengobatan Pak Mamat yang terluka kemarin sudah diurus? Sudah. Pak? Dana sebesar 50 juta sudah ditransfer secara anonim. Kami juga akan memberikan bantuan biaya hidup tambahan untuk keluarganya. Berapa banyak yang harus dikirim? Kirim 5 juta setiap bulan selama 6 bulan. Jika perawatannya belum selesai, perpanjang. Baskara memberikan instruksi sambil membolak-balik dokumen. Mulai sekarang, data semua karyawan yang terluka di lapangan dan berikan bantuan. Baik, Pak. Akan dilaksanakan. Setelah rapat selesai, Baskara menutup laptopnya. Ia duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Makan malam yang disiapkan Anissa dengan tulus, tangannya yang gemetar saat meminta uang. Semuanya terasa begitu nyata. Itu adalah ketulusan tanpa kepura-puraan. Melihat Anissa, secercah harapan muncul di hatinya. Mungkin saja, Anissa adalah orang yang selama ini ia cari. 3 bulan telah berlalu,
Hidup bersama Baskara kini telah menjadi rutinitas yang akrab. Setiap pagi pukul 6 tepat, Baskara bangun, mengenakan pakaian kerjanya yang rapi, dan berangkat ke lokasi proyek. Aku selalu menyiapkan bekal untuknya. Nasi uduk, telur balado, orek tempe, dan tumis sayuran. Menu yang berbeda setiap hari, disiapkan dengan sepenuh hati. Di dalam termos, aku siapkan sup hangat. Terima kasih, ini memberiku kekuatan. Hanya itu yang selalu dikatakan Baskara sebelum pergi. Singkat, namun tulus. Pukul 7 malam, ia pasti sudah kembali. Ia akan membersihkan debu semen dari pakaiannya sebelum masuk, lalu langsung mandi. Kemudian, kami akan makan malam bersama. Setelah makan, giliran Baskara yang mencuci piring. Tanpa diminta, ia juga akan memperbaiki pintu yang berderit atau keran yang bocor. Suatu Sabtu sore, kami pergi ke supermarket untuk berbelanja bersama. Kami berjalan berdampingan, aku memegang keranjang belanja. Mau makan apa? Tanyaku. Apapun yang kamu masak, pasti enak, jawab Baskara sambil tersenyum. Senyumnya begitu tulus hingga membuat siapapun yang melihatnya ikut merasa senang. Saat sedang memilih sayuran, dompetku tidak sengaja terjatuh. Saat aku hendak membungkuk, Baskara sudah lebih dulu memungut dan menyerahkannya padaku. Ini. Saat aku mengambil dompet itu, ujung jari kami bersentuhan, jantungku berdebar kencang. Baskara pun sepertinya merasakan sentuhan itu dan berhenti sejenak. Mata kami bertemu. Momen singkat itu terasa seperti selamanya. Terima kasih, kataku dengan wajah memerah. Dalam perjalanan pulang, kami berjalan berdampingan tanpa kata. Tanpa kusadari, sebuah perasaan kecil mulai tumbuh di sudut hatiku. Namun, masalah pun muncul. Sudah 3 bulan aku tidak mengirimkan uang 2 juta rupiah kepada Ibu Ratmi. Minggu sore pukul 2. Terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Gedor, gedor, Anissa. Aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya. Itu suara Ibu Ratmi. Pintu digedor begitu keras seolah akan hancur. Dasar anak tidak tahu diuntung, tidak kirim uang lagi. Benar kata orang, memelihara anak tiri itu sia-sia. Bodoh sekali aku ini, aku ketakutan dan mundur beberapa langkah. Hei, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Suara Riana juga terdengar. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Ibu Ratmi langsung menerobos masuk dengan kasar, diikuti Riana dengan wajah sangar. Kamu pikir sudah menikah bisa seenaknya, hah? Ibu Ratmi menjambak rambutku. Aku menjerit kesakitan, Ibu, tolong jangan begini. Sudah susah payah aku besarkan, sekarang berani melawan ya. Ibu Ratmi menampar pipiku. Tamparannya begitu keras hingga telingaku berdenging. Setelah ayahmu mati, aku kasihan memungutmu yang sebatang kara, dan sekarang uang 2 juta saja tidak kamu kirim. Riana maju untuk merebut ponselku. Kalau kamu tidak bisa kirim, biar aku yang kirimkan. Kak, jangan. Sini. Riana berhasil merebut ponselku dan dengan lihai membuka aplikasi mobile banking. Saat hendak mentransfer 2 juta, ia tiba-tiba berhenti. Matanya terbelalak seolah tidak percaya, ia menunjukkan layar ponsel pada Ibu Ratmi. Bu, lihat ini. 10 miliar? Aku tidak salah lihat, kan? Apa? 10 miliar? Ibu Ratmi ikut terkejut. Dari mana uang sebanyak ini? Wajah Riana memerah karena iri dan marah. Jangan-jangan, dari Baskara? Riana mencengkeram kerah bajuku. Serangan mendadak itu membuatku tidak bisa bernapas. Cuma jadi pengantin pengganti? Beraninya kamu dapat 10 miliar dan diam saja. Ini uangku. Riana mengangkat tangannya hendak menamparku. Ibu Ratmi ikut membantu. Kalau jadi orang itu tahu diri sedikit, cepat serahkan. Mereka berdua mendorong dan menarikku. Rasanya bajuku akan robek. Tolong, hentikan, aku menangis memohon, tapi sia-sia. Riana mulai mencoba mentransfer uang dari ponselku. Limitnya 5 miliar. Aku kirim 5 miliar dulu. Saat itulah, pintu depan terbuka. Baskara masuk. Ia langsung memahami situasi dalam sekejap. Apa yang sedang kalian lakukan? Suaranya rendah dan dingin. Udara di ruangan itu seolah membeku. Riana terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Kamu siapa?
Saya suami Anissa, jawab Baskara, sambil menarikku ke belakangnya. Punggungnya yang lebar terasa seperti perisai yang melindungiku. Tiba-tiba muncul dan ikut campur urusan keluarga? Teriak Ibu Ratmi. Keluarga? Apakah ini yang disebut keluarga? Baskara mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah rekaman video. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Riana mencengkeram kerah bajuku dan Ibu Ratmi menamparku. Kamu tidak tahu masalahnya, jangan sok tahu hanya dari video itu, kata Ibu Ratmi tanpa malu. Ini adalah kekerasan finansial dan fisik atas nama keluarga, suara Baskara tenang namun tegas. Masuk tanpa izin, penyerangan, dan percobaan perampokan. Semuanya adalah tindak pidana. Perampokan? Jangan bicara sembarangan. Kami hanya mengambil hak kami. Seru Riana. Hak apa yang dimiliki oleh seorang pengantin yang kabur? Baskara menatap Riana tajam. Anda kabur setelah melihat foto profil saya, dan sekarang Anda datang untuk menuntut uang? Riana terdiam. Jika kalian membuat keributan lebih lanjut, meskipun kalian adalah ibu mertua dan kakak ipar saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum, ancam Baskara. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Saat pintu dibuka, 5 orang pria berjas hitam berdiri berjajar. Pak Direktur, Bapak Komisaris Utama mencari Bapak segera, kata pria di depan sambil membungkuk hormat. Kami akan mengantar Bapak ke kediaman. Pak Direktur? Panggilan yang tak terduga itu membuatku terkejut. Ibu Ratmi dan Riana membeku dengan mulut ternganga. Pak Direktur? Gagap Riana. Kalau begitu, kamu dari Wijaya Konstruksi? Pak Budi, tolong antarkan mereka berdua keluar. Baik, Pak Direktur. Pak Budi mengantar Ibu Ratmi dan Riana keluar. Tunggu, ini pasti ada salah paham. Ibu Ratmi mencoba membela diri, tapi Pak Budi bersikap tegas. Silakan keluar. Kedua orang itu akhirnya diusir keluar dengan wajah linglung. Pintu tertutup, suasana kembali hening. Kakiku gemetar, aku hampir tidak bisa berdiri. Baskara menatap wajahku. Kamu tidak apa-apa? Pipiku terasa perih saat ku sentuh. Ada bekas cakaran Riana. Biar kuobati. Baskara mengambil kotak P3K. Ia membersihkan lukaku dengan hati-hati. Sakit, ya? Tidak apa-apa. Jelas tidak baik-baik saja. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ada nada amarah dalam suaranya. Baskara, maafkan aku. Seharusnya aku pulang lebih cepat. Bukan salahmu. Tidak. Terima kasih sudah membelaku. Aku benar-benar berterima kasih. Seumur hidupku, baru kali ini ada yang melindungiku. Terdengar suara mobil di luar. Aku harus pergi sebentar. Iya, hati-hati di jalan. Baskara pergi, dan aku sendirian. Direktur, Wijaya Konstruksi, siapa sebenarnya Baskara? Tapi, itu semua tidak penting lagi. Ia adalah orang yang telah melindungiku. Itu saja sudah cukup. Keesokan paginya pukul 8. Bel pintu berbunyi dengan tergesa-gesa. Suara bel yang ditekan berkali-kali membuat jantungku berdebar. Saat kubuka, Ibu Ratmi dan Riana berdiri di sana. Penampilan mereka sangat berbeda dari kemarin. Ibu Ratmi mengenakan kebaya mahal yang jarang dipakainya. Riana menenteng tas bermerek yang entah ia sewa dari mana. Wajah keduanya dipenuhi senyum palsu. Aduh, menantuku sayang, tidurmu nyenyak? Kata Ibu Ratmi dengan suara manis. Aku ragu apakah ini orang yang sama dengan yang kemarin menamparku. Kemarin itu kami salah paham. Kami tidak tahu kalau kamu ternyata Direktur Wijaya Konstruksi. Ibu Ratmi mencoba memegang lenganku, tapi aku menghindar. Riana ikut menimpali, wajah sombongnya hilang entah kemana. Betul, kakak ipar. Aku kemarin benar-benar keterlaluan. Maafkan aku, ya. Aku habis minum-minum kemarin, jadi sedikit lepas kendali. Panggilan kakak ipar dari Riana terasa sangat aneh, padahal kemarin ia mencengkeram kerah bajuku dan mencoba merampas 10 miliar rupiah. Baskara keluar ke ruang tamu. Ia masih mengenakan pakaian kerja, tapi terlihat lebih tegar dari kemarin. Ekspresinya sedingin batu. Ada perlu apa? Tanyanya sopan namun menjaga jarak. Kami tidak tahu kalau menantu kami orang hebat, kata Ibu Ratmi dengan nada manja yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Kita kan keluarga,
hanya ada sedikit salah paham saja. Iya kan, Anissa? Mata Ibu Ratmi menatapku, penuh ancaman. Baskara tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan dingin. Keheningan terasa mencekam. Jadi, apa yang kalian inginkan? Tanya Baskara langsung ke intinya. Inginkan? Kami tidak menginginkan apa-apa. Hanya ingin kita akur. Ibu Ratmi melambaikan tangannya. Betul. Mulai sekarang, kita jadi keluarga yang sebenarnya, ya? Kalau tahu kakak ipar orang seperti itu, dari awal juga. Riana cepat-cepat menyela. Cukup. Potong Baskara. Suaranya setajam pisau. Kejadian kemarin sudah saya serahkan pada pengacara. Wajah Ibu Ratmi dan Riana seketika mengeras. Senyum palsu mereka lenyap. Masuk tanpa izin? Pengancaman? Penyerangan? Percobaan perampokan? Baskara menyebutkan satu persatu. Laporan akan diajukan sore ini pukul 3, beserta dengan rekaman CCTV. Apa maksudmu? Masa keluarga saling lapor polisi? Ibu Ratmi meninggikan suaranya. Sifat aslinya mulai terlihat. Apakah keluarga masuk rumah orang tanpa izin? Apakah keluarga menyerang dan mencoba merampas uang? Suara Baskara sedingin es. Selama 12 tahun, Anda memperlakukan Anissa seperti budak, merampas gajinya, dan melakukan kekerasan. Apakah itu yang disebut keluarga? Aku sudah susah payah membesarkannya, teriak Ibu Ratmi. Anda tidak membesarkannya? Anda mengeksploitasinya? Koreksi Baskara, tempat ini bukan lagi tempat untuk kalian. Pergi. Aku pun memberanikan diri. Dengan kaki gemetar, aku berdiri di samping Baskara. Tolong jangan minta uang lagi, suaraku bergetar, tapi aku menyelesaikannya. Dan jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Ibu Ratmi menatapku tajam, matanya seolah menyala. Kamu, anak tidak tahu terima kasih. Seharusnya, sebagai keluarga, ibu memperlakukanku seperti manusia. Kata-kata yang terpendam seumur hidupku akhirnya keluar. Gajiku yang tidak seberapa ibu ambil, semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan, aku dipukul, tidak diberi makan. Apa itu yang seorang ibu lakukan pada anaknya? Ibu Ratmi mengangkat tangannya, hendak menamparku lagi. Baskara menahan pergelangan tangannya. Sekali lagi Anda menyentuhnya, Anda akan langsung ditangkap atas tuduhan penyerangan. Ibu Ratmi mencoba menarik tangannya, tapi Baskara tidak melepaskannya. Silakan keluar. Baskara membuka pintu lebar-lebar. Ini peringatan terakhir. Jika datang lagi, saya akan lapor polisi dan menuntut Anda secara pidana maupun perdata. Riana memapah ibunya. Bu, ayo pergi. Nanti polisi benar-benar datang. Ibu Ratmi dan Riana menatap kami dengan penuh kebencian. Awas kalian. Geram Ibu Ratmi. Akan kubuat kalian menyesal. Setelah mereka pergi dan pintu tertutup, kakiku lemas dan aku terduduk di lantai. Baskara berlutut di sampingku. Tidak apa-apa? Kamu pasti kaget. Aku takut. Tanganku masih gemetar. Aku melihat tanganku. Memang benar-benar bergetar. Kamu hebat sekali. Kamu sangat berani. Baskara memegang tanganku yang gemetar dengan kedua tangannya. Kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhku. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku akan melindungimu. Mendengar kata-kata itu, air mataku tumpah. Kata-kata yang selalu ingin ku dengar seumur hidupku. Sementara itu, di gang dekat kontrakan, Ibu Ratmi dan Riana berjalan dengan amarah. Sombong sekali mereka. Berani-beraninya meremehkan kita. Geram Ibu Ratmi. Bu, kita tidak bisa diam saja. Harus cari cara. Riana juga terlihat sangat marah. Uang 10 miliar itu seharusnya jadi milikku. Saat itu, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan mereka. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria paruh baya berjas rapi turun. Anda Ibu Ratmi? Siapa kamu? Tanya Ratmi waspada. Pria itu menyodorkan kartu nama. Saya Chandra, Kepala Sekretaris Bapak Wakil Komisaris Utama Wijaya Konstruksi. Mata Ratmi dan Riana terbelalak. Bapak Wakil Komisaris Utama ingin bertemu dengan Anda berdua. Kami? Kenapa? Beliau bilang akan ada imbalan yang setimpal jika Anda bersedia bekerja sama. Pak Chandra mengeluarkan amplop putih tebal. Saat dibuka sedikit, terlihat tumpukan uang 100 ribuan. Ini sebagai uang muka,
Anggap saja sebagai tanda perkenalan. Mata Ibu Ratmi berbinar penuh keserakahan. Berapa isinya? 50 juta rupiah. Riana tersentak. Apa yang bisa kami bantu? Tanya Ibu Ratmi cepat. Kami butuh informasi tentang Direktur Baskara Wijoyo. Segala hal, kegiatan sehari-hari, kebiasaan, kelemahannya, apa saja. Riana menyela. Tapi kalau kami sering ke rumahnya, nanti dicurigai. Jangan khawatir. Kami akan berikan cara agar Anda bisa mendekatinya secara alami. Ibu Ratmi menerima amplop itu. Bebannya yang berat membuat sudut bibirnya terangkat. Dengan ini, tentu kami bisa bantu. Baik. Mulai besok, saya akan menghubungi Anda secara berkala, kata Pak Chandra sambil kembali ke mobil. Oh ya, masalah ini sangat rahasia. Jika sampai bocor, Anda tahu akibatnya. Tatapannya penuh ancaman. Mobil itu pun pergi. Ibu Ratmi dan Riana memegang amplop itu sambil tersenyum licik. Sekarang kita bisa balas dendam, kata Riana. Iya, kita buat si Baskara itu mampus. Malam itu, aku berbaring menatap langit-langit. Kejadian hari ini terasa tidak nyata. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, aku berani melawan ibu tiriku. Kakiku gemetar dan jantungku berdebar kencang. Tapi aku berhasil. Itu semua karena Baskara ada di sisiku. Mataku tertuju pada krim tangan di atas meja. Baskara yang membelikannya beberapa hari lalu. Ia melihat tanganku yang kasar dan pecah-pecah. Lalu tanpa kata meletakkannya di sana dengan memo, pakai sebelum tidur. Orang yang memperhatikanku, orang yang membelaku. Ini pertama kalinya, air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan menjadi lemah lagi. Aku ingin menjadi kuat seperti Baskara. Di waktu yang sama, di ruang kerja Wakil Komisaris Utama Wijaya Konstruksi, Hartono duduk di kursi besarnya. Pak Chandra masuk membawa laporan. Pak, Ratmi dan Riana berhasil kita rekrut. Hartono tersenyum puas. Bagus. Awasi setiap gerak-gerik si keponakan sombong itu, potong semua kaki tangannya. Baik, Pak. Setelah Pak Chandra keluar, Hartono bergumam sendiri, anak kemarin sore, sudah berani mau merebut posisiku. Akan kubuat dia membayar mahal. Pukul 4 pagi keesokan harinya, ponsel Ratmi berdering keras. Halo, Ibu Ratmi? Mulai hari ini, operasi dimulai. Itu suara dingin Pak Chandra. Apa yang harus saya lakukan? Cari tahu jam berangkat dan pulang kerja serta rute yang biasa dilewati Baskara. Siapa yang ditemuinya, kemana saja perginya. Catat semuanya tanpa kecuali. Baik, saya mengerti. Ratmi membangunkan Riana. Bangun, waktunya kerja. Aduh, orang lagi tidur juga. Kita harus membuntuti Baskara. Katanya dia berangkat jam 5. Riana langsung bangun. Oke. Kita balas dia. Mereka berdua mengenakan pakaian gelap dan topi, lalu keluar rumah dengan niat balas dendam. Sementara itu, Baskara bangun tepat pukul 5 pagi. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian kerjanya dan keluar rumah. Dari kejauhan, Ratmi dan Riana mulai membuntutinya. Pukul 2 siang, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Setelah ragu, aku mengangkatnya. Dengan Mbak Anissa? Iya. Betul? Saya Fania. Mantan tunangan Baskara. Suara yang dingin dan tajam itu membuat jantungku berdebar. Fakta bahwa Baskara punya tunangan sudah cukup mengejutkan, tapi nada permusuhan dalam suaranya lebih membuatku takut. Sekarang datang ke lounge Hotel Indonesia. Cepat. Ia langsung menyebutkan alamat dan menutup telepon. Aku menatap layar ponselku cukup lama. Haruskah aku pergi? Tapi rasanya aku tidak bisa menghindar. Aku juga ingin tahu masa lalu Baskara, dan merasa harus menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di lounge hotel, seorang wanita duduk di dekat jendela. Ia mengenakan setelan hitam, lipstik merah menyala, dan kalung mutiara, dari tas hingga sepatunya, semuanya barang mewah. Tanpa sadar, aku menyembunyikan sepatu kets usangku di bawah meja. Fania menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai harga barang. Lalu, ia tersenyum sinis. Tatapannya begitu menghina hingga wajahku terasa panas. Benar-benar kampungan,
kata Vania sambil meletakkan cangkir kopinya. Tidak kusangka Baskara memilih wanita sepertimu. Sepatu itu beli di pasar, ya? Paling cuma 100.000. Vania menunjuk sepatuku dengan dagunya. Ini lounge hotel. Apa kamu tidak tahu etika dasar? Kukunya yang dimanikur merah dan cincin mahal di setiap jarinya kontras sekali dengan tanganku yang kasar dan pecah-pecah yang kusembunyikan di bawah meja. Pakaian murahan, tidak ada barang mewah, bahkan tidak dandan. Apa yang dilihat Baskara darimu? Vania memamerkan tangannya yang mulus di atas meja. Sejak kapan dia jadi relawan panti sosial? Vania terus mengejekku seolah aku ini tontonan yang menarik. Orang-orang di meja sekitar mulai melirik. Aku ingin mati karena malu, tapi aku menahannya. Lulusan mana kamu? Jangan-jangan cuma SMA atau D3? Tanyanya dengan alis terangkat. Aku lulusan UI. Sangat sepadan dengan Baskara. Wajahku semakin panas. Aku bahkan tidak tamat SMA dengan benar. Uang sekolahku habis dipakai Ibu Ratmi untuk Riana. Biar ku tebak alasanmu menikah dengan Baskara. Uang, kan? Kamu tahu dia pewaris Wijaya Konstruksi, lalu kamu dekati dia. Bukan. Saya benar-benar tidak tahu. Bohong. Perempuan miskin sepertimu itu semuanya sama. Pura-pura polos untuk menggait pria kaya. Vania tertawa dingin. Kamu mau jadi tokoh utama sinetron yang menyedihkan? Saat itu, Baskara muncul di pintu masuk lounge. Tidak seperti biasanya, ia mengenakan setelan jas. Penampilannya sangat berbeda dari saat mengenakan pakaian kerja. Ia terlihat tinggi dan gagah. Wajah Vania seketika cerah, tapi kemudian berubah bingung melihat ekspresi dingin Baskara. Baskara langsung duduk di sampingku dan menggenggam tanganku yang dingin, genggamannya yang hangat membuatku sedikit tenang. Vania. Apa yang kamu bicarakan dengan istriku? Bukankah kontrak kita sudah berakhir 2 tahun lalu? Berakhir? Belum. Kita pacaran setahun. Vania meninggikan suaranya. Baskara menghela napas. Itu bukan pacaran. Itu kontrak. Sebuah transaksi di mana kamu mendapatkan latar belakangku. Dan orang tuaku mendapatkan koneksi keluargamu. Kamu tidak pernah sekalipun melihatku sebagai Baskara, kan? Ada nada getir dalam suaranya. Karena itu aku ingin memastikannya. Mencari seseorang yang bisa melihatku apa adanya. Hatiku sakit membayangkan betapa kesepiannya dia selama ini. Karena itu aku kabur. Aku ingin mencari seseorang yang bisa mengenalku sebagai Baskara, bukan sebagai anak konglomerat. Vania berdiri dan menggebrak meja. Tetap saja tidak ada wanita yang lebih pantas untukmu selain aku. Baskara menggeleng pelan dan berkata dengan tegas. Yang kamu cintai bukan aku, tapi statusku. Vania terdiam, terkejut. Anissa berbeda. Dia menerimaku bahkan saat tidak tahu siapa aku, kata Baskara sambil menggenggam tanganku lebih erat. Vania menatapku dengan tajam. Kamu sedang ditipu. Dia pikir dia berbeda? Aku tidak tahan lagi. Aku ikut berdiri dan berkata dengan suara gemetar, Mbak Vania, saya menikah dengan Baskara karena mengira dia hanya seorang kuli bangunan. Suaraku menjadi lebih tenang. Karena ini kebenaran, aku tidak gemetar. Saya tidak peduli dengan latar belakang. Saya hanya ingin menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Vania menatapku, terkejut. Entah Baskara itu konglomerat atau kuli. Bagi saya dia tetap suami saya. Wajah Vania mengeras. Ia mengambil tasnya. Kamu akan menyesal, katanya pada Baskara. Aku sudah membuang 1 tahun berhargaku karenamu. Ia pergi dengan suara sepatu haknya yang berisik. Lounge kembali hening. Baskara merangkul bahuku. Keteganganku hilang. Kakiku terasa lemas. Maaf, kamu harus mengalami hal yang tidak perlu, katanya. Tidak apa-apa. Semua orang punya masa lalu. Untuk pertama kalinya, Baskara tertawa lepas seperti anak kecil. Senyumnya menghangatkan hatiku. Kami meninggalkan hotel dan naik taksi. Baskara tidak melepaskan tanganku. Pemandangan kota berlalu dengan cepat di luar jendela yang diwarnai senja yang indah. Sesampainya di rumah, Baskara berkata dengan serius. Mulai hari ini, mari kita hidup sebagai suami istri yang sesungguhnya. Tanpa ada rahasia lagi. Aku mengangguk malu-malu. Saat masuk ke dalam, Baskara melihat ke dapur dan membuka kulkas.
Malam ini masak apa? Tanyanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau sayur sop? Boleh. Aku bantu? Iya. Aku yang potong sayuran. Kami memasak berdampingan di dapur. Inikah yang namanya keluarga? Untuk pertama kalinya, aku merasakannya. Miskin atau kaya? Semua tidak penting. Selama bersama Baskara, aku tidak takut apapun. Sementara itu, Fania yang baru keluar dari hotel menelepon seseorang. Halo? Ini aku. Fania. Aku punya permintaan. Tolong selidiki Baskara Wijoyo. Fania menatap keluar jendela mobil sambil menggeram. Api dendam menyala di matanya. Cari kelemahannya. Uang bukan masalah. Setelah menutup telepon, mobil mewah hitam itu melesat ke dalam kegelapan malam. Di kontrakan kecil Baskara dan Anissa, aroma sayur sop yang mendidih menyebar. Suara tawa mereka berdua terdengar hingga keluar jendela. Kebahagiaan yang sederhana namun hangat ada di sana. Pukul 3 dini hari, ponsel Baskara berdering. Wajahnya seketika mengeras. Anissa, ayah kritis. Baskara buru-buru berganti pakaian, tangannya gemetar hingga kesulitan mengancingkan kemejanya. Aku mendekat untuk membantunya. Aku ikut, ayahmu pasti ingin bertemu denganku juga. Kami naik taksi ke rumah sakit. Baskara terus mengecek ponselnya dengan cemas. Aku menggenggam tangannya. Koridor rumah sakit sudah ramai oleh pria berjas hitam. Para direksi Wijaya Konstruksi, suasana terasa berat. Di depan kamar rawat, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan terlipat. Tatapan tajam dan rahangnya yang kokoh sedikit mirip dengan Baskara. Dia adalah Hartono, wakil komisaris utama. Hartono tersenyum sinis melihat Baskara. Baskara melewatinya tanpa kata dan masuk ke dalam. Aku mengikutinya. Di dalam, seorang pria tua terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam. Ia adalah Tirtayasa Wijoyo, komisaris utama. Pak Tirtayasa tersenyum tipis melihat Baskara. Ia mengangkat tangannya yang gemetar. Baskara mendekat dan berlutut. Ayah, Bas. Maaf merepotkanmu subuh-subuh. Suara Pak Tirtayasa lemah, tapi penuh kasih. Ia kemudian menatapku. Jadi ini Anissa, ya? Iya, ayah. Pak Tirtayasa mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku. Tangannya kasar dan dingin, tapi terasa hangat. Aku merasa seperti bertemu keluarga sungguhan. Terima kasih sudah menjaga Baskara. Aku menunduk dalam-dalam. Mataku terasa panas. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Hartono dan para direksi masuk. Pak Tirtayasa perlahan mencoba duduk. Pak Budi sigap menopangnya dengan bantal. Dengarkan baik-baik, kata Pak Tirtayasa. Ruangan seketika hening. Perusahaan ini bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Keringat di lapanganlah yang membangun perusahaan ini. Wajah Hartono mengeras. Pak Tirtayasa mengangguk pada Pak Budi, yang kemudian menyalakan proyektor. Sebuah video diputar, menampilkan para pekerja di lokasi konstruksi. Mereka tertawa ceria meskipun berpeluh. Ada seseorang yang membantu kami, kata seorang pekerja. Saya tidak tahu siapa, tapi dia mengirim uang untuk biaya pengobatan teman saya yang terluka. Berkat dia, keluarga kami tidak kelaparan, kata yang lain. Video itu berisi kesaksian para pekerja yang dibantu secara anonim oleh Baskara. Wajah Hartono memerah padam. Ia mengepalkan tangannya. Baskara bekerja di lapangan selama 2 tahun, lanjut Pak Tirtayasa, semua orang terkejut. Ia belajar dari bawah sebagai kuli bangunan, karena itu, aku memutuskan, ruangan kembali senyap. Pewaris Wijaya Konstruksi adalah Baskara Wijoyo. Pengumuman itu seperti bom. Hartono menggebrak dinding. Ayah sudah gila? Anak ingusan yang hanya tahu main lumpur mau jadi pemimpin? Kamu yang merusak perusahaan ini, kata Pak Tirtayasa dingin. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Wajah Hartono pucat. Hanya orang yang mengerti lapangan yang bisa memimpin. Kamu tidak akan pernah mengerti itu. Hartono. Baskara memegang tangan ayahnya. Ayah, sekarang biar aku yang bertanggung jawab. Pak Tirtayasa mengelus kepala anaknya. Air mata menggenang di matanya. Pak Budi mengeluarkan map berisi surat wasiat dan dokumen hukum. Semua prosedur hukum sudah selesai. Mulai besok, Direktur Baskara Wijoyo akan menjabat sebagai direktur utama. Hartono yang berlari keluar koridor berbisik pada sekretarisnya,
Cepat bertindak sebelum semua bukti terkumpul. Siapkan sekarang. Pak Chandra mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Anissa. Panggil Pak Tirtayasa. Iya, Pak. Tolong jaga Baskara. Aku mengangguk mantap. Jangan khawatir, Pak. Saya akan selalu di sampingnya. Pak Tirtayasa tersenyum lega dan perlahan memejamkan mata. Dokter masuk dan memeriksa. Kondisinya kritis, tapi untuk saat ini stabil, tapi bisa berubah kapan saja. Baskara menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin dan gemetar. Aku takut, bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sisi lemahnya. Tidak apa-apa. Kamu pasti bisa. Kamu tidak sendiri. Aku menggenggam tangannya dengan kedua tanganku. Pak Budi mendekat. Pak Direktur, saya akan mulai melacak semua penyelewengan dana yang dilakukan Pak Hartono. Baik. Besok pagi, siapkan rapat umum. Baskara menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Sosok pemimpin yang baru. Saat kami keluar, para direksi serempak menunduk hormat. Pukul 4.30 pagi, aku sedang menyiapkan bekal untuk Baskara seperti biasa. Tapi hari ini hatiku resah. Semalam Baskara mengigau, harus hati-hati. Berangkat pagi lagi? Tanyaku. Baskara mengangguk sambil memasang dasi. Mau memeriksa proyek sebentar sebelum rapat. Saat Baskara hendak keluar, tanpa sadar aku menahan lengannya. Hati-hati sekali, ya, hari ini. Janji. Baskara tersenyum lembut dan mengelus kepalaku. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Di sebuah gang gelap, sebuah truk dam sedang dipanaskan. Sopirnya sedang menelepon seseorang. Baik. Saya akan bergerak tepat pukul 5. Ia mengambil sebuah foto dari amplop di sebelahnya. Foto Baskara dalam pakaian kerja. Sementara itu, Ibu Ratmi dan Riana menelepon seseorang. Iya, Pak Sekretaris. Baskara akan berangkat jam 5 lewat jalan biasa. Setelah pertigaan itu, senyum licik terpasang di wajah Ratmi. Baskara berangkat seperti biasa. Mobilnya melaju pelan. Tepat setelah melewati pertigaan, sebuah truk dam tiba-tiba memotong jalan. Sopir mengerem mendadak, tapi truk itu justru semakin mendekat. Pak Direktur, awas. Brak. Truk itu menabrak sisi mobil dengan keras. Mobil berputar-putar di jalan sebelum menabrak pagar pembatas. Truk itu sudah kabur dengan nomor polisi yang ditutupi. Aku sedang mencuci piring saat telepon berdering. Halo, Ibu Anissa? Saya Budi, Sekretaris Wijaya Konstruksi. Suaranya bergetar. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, Pak? Direktur Baskara mengalami kecelakaan. Sekarang sedang dibawa ke UGD Rumah Sakit Pusat. Gagang telepon terlepas dari tanganku. Aku hampir terjatuh. Tapi aku harus kuat. Baskara membutuhkanku. Di depan UGD, sudah ramai oleh karyawan Wijaya Konstruksi. Ibu? Sebelah sini. Baskara bagaimana? Baru saja masuk ruang operasi. Aku berlari ke depan ruang operasi. Melihat lampu merah yang menyala, kakiku lemas. Kemeja Baskara yang berlumuran darah tergeletak di sudut. Aku memeluknya dan tak bisa menahan tangis. Pak Budi mendekat. Ibu, ini bukan kecelakaan biasa. Ia menunjukkan rekaman CCTV. Truk itu sengaja menabrak. Seseorang merencanakannya. Di kantornya, Hartono sedang berbicara dengan sekretarisnya. Bagus, sekarang perusahaan ini milikku. Apa Pak Direktur tidak akan selamat? Ditabrak truk begitu? Mana mungkin selamat? Kereta menuju alam baka untuknya sudah berangkat. Hartono mulai membakar tumpukan dokumen, bukti korupsinya yang dikumpulkan Baskara. 8 jam berlalu. Akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Anda walinya? Saya istrinya Dok. Operasi berjalan lancar, tapi kondisinya buruk. Ginjalnya rusak parah dan harus segera transplantasi. Tanpa ragu aku menjawab, saya akan mendonorkannya. Sekarang juga. Pak Budi mencoba menahanku. Ibu, ini keputusan besar. Suami saya bisa meninggal, Pak. Apalagi yang harus dipikirkan? Aku menandatangani surat persetujuan tanpa ragu. Malam itu, kondisi Baskara memburuk. Pak Budi dan timnya berhasil mendapatkan rekaman wajah pelaku. Akan segera tertangkap, katanya. Ibu Anissa,
silakan masuk. Panggil perawat. Aku melangkah masuk ke ruang pemeriksaan dengan hati mantap. Jika ini bisa menyelamatkan Bhaskara, nyawaku pun akan kuberikan. Anda keluarganya? Tanya perawat. Untuk pertama kalinya, dengan bangga aku menjawab, iya, saya istrinya. Saat aku keluar dari ruang pemeriksaan, Ibu Ratmi dan Riana sudah berdiri di sana dengan senyum mengejek. Kamu pikir dengan begini Bhaskara akan mengakuimu? Kata Riana. Saat dia sadar, dia akan tahu siapa kamu sebenarnya, timpal Ratmi. Ambil saja uang 10 miliar itu dan pergi. Aku menatap mereka lurus. Jangan ikut campur urusan saya. Kalian bukan siapa-siapa lagi. Aku melewati mereka menuju ruang ICU. Di balik kaca, Bhaskara terbaring lemah. Pak Budi datang. Hasil tesnya sudah keluar, Bu. Cocok. Transplantasi bisa dilakukan. Air mata kelegaan mengalir. Syukurlah, tapi ini juga berisiko bagi ibu. Saya akan melakukannya. Dokter menjelaskan prosedur operasi yang akan berlangsung 6 jam besok pagi. Aku menandatangani surat persetujuan. Malam itu, aku menjaga Bhaskara, memegang tangannya. Ayahku pernah bilang, untuk orang yang kita cintai, nyawa pun tidak berharga. Jari Bhaskara bergerak sedikit. Operasi berlangsung selama 8 jam. Aku yang pertama sadar. Suami saya, operasinya berhasil, Bu. Beliau akan segera sadar. Keesokan harinya, aku mendengar Bhaskara sudah siuman. Dengan kursi roda, aku bergegas ke kamarnya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Anissa, kamu menyelamatkanku. Kita suami istri, Bas. Syukurlah kamu selamat. Pak Budi masuk. Pak. Pelakunya sudah ditangkap. Dalangnya adalah Pak Hartono. Mata Bhaskara berubah dingin. Saatnya membuka semua kebusukannya. Di luar, salju pertama mulai turun, pemandangan yang langka di negara tropis, namun terasa seperti keajaiban. Sekarang aku tahu, kata Bhaskara. Orang yang selama ini kucari adalah kamu. Aku menangis terharu. Di luar, Pak Budi menyerahkan semua bukti kejahatan Hartono ke polisi dan media. Rapat Dewan Direksi luar biasa digelar. Hartono ditangkap di ruang rapat. Bhaskara dan aku mendengar berita itu di rumah sakit. 1 minggu kemudian, Bhaskara berkata, setelah sembuh, kita adakan resepsi pernikahan. Kali ini, kamulah pemeran utamanya. Di ruang interogasi, Hartono hanya bisa pasrah melihat tumpukan bukti kejahatannya. Perusahaan fiktif, penggelapan dana 800 miliar, hingga percobaan pembunuhan. Di sel tahanan, Ibu Ratmi dan Riana saling menyalahkan. Mereka dijerat pasal berlapis, termasuk membantu percobaan pembunuhan. Keesokan harinya, aku memapah Bhaskara memasuki ruang rapat Dewan Direksi. Di layar, muncul wajah Pak Tirtayasa dari rumah sakit. Saya serahkan perusahaan ini pada Bhaskara. Ia yang paling mengerti denyut nadi perusahaan ini, para pekerjanya. Video wawancara para pekerja yang dibantu Bhaskara diputar. Para direksi terharu. Dengan suara bulat, Bhaskara terpilih sebagai direktur utama yang baru. Bhaskara berdiri. Terima kasih. Kekuasaan adalah tanggung jawab. Saya akan membangun perusahaan yang memprioritaskan manusia. Tepuk tangan membahana. Setelah konferensi pers yang mengumumkan perubahan besar di Wijaya Konstruksi, kami kembali ke rumah sakit. Pak Tirtayasa menggenggam tanganku. Terima kasih, Anissa. Berkat kamu, ayah bisa pergi dengan tenang. Malam itu, Pak Tirtayasa menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Di pemakamannya, Bhaskara berjanji, ayah, aku akan menepati janjiku, aku akan mengubah segalanya, mulai dari lapangan. Pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Hartono. Ibu Ratmi divonis 3 tahun, dan Riana 2 tahun. Setelah masa pemulihan kami selesai, kami mempersiapkan resepsi pernikahan. Pernikahan di mana hanya kamulah bintangnya, kata Bhaskara. Aku mencintaimu. Anissa, aku juga mencintaimu. Bulan Mei yang cerah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih. Ini bukan lagi pernikahan paksa. Ini adalah pernikahan cinta. Saat pintu aula terbuka, para pekerja konstruksi, rekan-rekan Bhaskara, memenuhi kursi tamu. Mereka mengenakan jas yang mungkin terasa kaku, tapi senyum mereka tulus. Di ujung altar,
Baskara menungguku dengan mata berkaca-kaca. Seorang mandor proyek naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Pak Baskara, atau yang dulu kami kenal sebagai Bas, adalah orang pertama yang membungkuk pada kami. Saat musim hujan dan kami kedinginan, dia diam-diam menyediakan pemanas. Biaya rumah sakit teman kami pun dia yang tanggung. Punya pemimpin seperti beliau adalah berkah bagi kami. Saat bertukar cincin, Baskara berjanji, aku akan selamanya menatapmu. Aku menjawab, aku akan selamanya di sisimu. Di acara resepsi, Baskara mengumumkan visi barunya untuk Wijaya Konstruksi. Manajemen berpusat pada manusia. Ia menjabarkan peningkatan keamanan kerja, perluasan kesejahteraan karyawan dengan tanggungan biaya kesehatan penuh dan beasiswa anak, serta perbaikan total fasilitas istirahat. Manusia adalah aset. Investasi pada manusia bukanlah biaya, tapi persiapan untuk masa depan. Seluruh aula bertepuk tangan. Baskara memanggilku ke atas panggung, inilah istri saya. Orang yang menyelamatkan hidup saya dan mengajarkan arti cinta sejati. Aku memberanikan diri mengambil mikrofon. Sekarang, aku merasa menjadi tuan atas hidupku sendiri. Aku akan hidup bahagia selamanya di sisi Baskara. Kami berbulan madu di sebuah villa tenang di Bali. Berjalan di tepi pantai, Baskara berkata, "Bagaimana kalau kita punya anak? Anak yang baik hatinya sepertimu." Aku mengangguk malu. Sekembalinya ke Jakarta, Baskara memulai reformasi besar-besaran. Aku mendirikan yayasan di bawah Wijaya Konstruksi untuk beasiswa anak-anak karyawan. Setahun kemudian, Wijaya Konstruksi mencatat rekor keselamatan kerja terbaik di industri. Angka kecelakaan kerja turun 80%, Baskara menerima penghargaan dari pemerintah, yang kemudian ia serahkan kepada mandor proyek senior. Aku menyaksikan semua itu dari kursi penonton. Perutku sudah membuncit, membawa kehidupan baru, buah cinta kami. Aku, yang dulu hidup sebagai pengganti kakakku, tidak pernah menyangka hidupku bisa seindah ini. Kini, aku adalah Anissa yang sesungguhnya, istri dari pria yang kucintai. Dan sebentar lagi, seorang ibu. Aku akhirnya mengerti apa itu kebahagiaan sejati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga hari Anda penuh kebahagiaan dan kesehatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.